Assalamualaikum warahmatullahi. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Allah Ta'ala ke fadl se dengan karunia Allah Subhanahu wa taala, hari ini di Kadian Jalsa Salanah tengah dimulai. Begitu juga di sebagian negara di dunia ini, di mana pada hari-hari ini tengah berlangsung Jalsa Salanah di sebagian negara-negara di Afrika, dan pada saat ini juga di sana khutbah ini menjadi bagian dari jalsah mereka. Pada satu saat di Kadian, hanya di Kadianlah jalsah salanah itu diadakan. Kemudian terjadi pemisahan antara India dan Pakistan. Kemudian lalu diadakan di Rabuah. Namun para penentang Jemaat Ahmadiyah dan pemerintah kepada orang-orang Ahmadi menyebut nama Allah dan Rasulnya, mereka itu sangat tidak suka. Akibatnya atas dasar undang-undang Jemaat Ahmadiyah untuk menyebut nama Allah dan Rasulnya, mereka dan menyebutnya, mereka itu dicegah. Dan untuk pelaksanaannya di Pakistan, jalsah-jalsah itu dilarang. Begitulah Jemaat Ahmadiyah, orang-orang yang tinggal di orang-orang Ahmadiyah yang tinggal di Pakistan, ratusan ribu jumlahnya mereka, yang menurut anggapan mereka menyebut nama Allah dan Rasulnya, mereka itu dijauhkan, tidak diperbolehkan. Tetapi para penentang Jemaat Ahmadiyah tidak memahami bahwa peraturan undang-undang secara lahir, tentu secara jasmaniah mereka dapat cegah, tapi tidak bisa mencegah hati orang-orang Ahmadi untuk menyebut nama Allah. Kendati mereka disakiti secara jasmani, dan kendati harta mereka itu dirampas, dan kendati dengan memberikan pengorbanan harta, pengorbanan jiwa, para penentang Jemaat Ahmadiyah, dari hati kita tidak bisa mereka merampas kecintaan itu. Kendati mereka memberikan berbagai kesulitan dan kerugian,
untuk menyebut nama Allah dan Rasulnya, kecintaan itu tidak bisa mereka keluarkan dari hati orang-orang Ahmadi. Para saudara kita yang kendati mereka itu menyebut mengucapkan 2 kalimat syahadat, mereka mendakwakan diri mencintai kalimat suci secara aneh. Kendati mereka menyukai di kalangan umat Islam, ada sebagian kelompok di antara mereka yang karena kecintaan kepada kalimat suci, mereka itu mendakwakan mengorbankan segala sesuatu. Bahkan secara praktik mereka membuktikan bahwa kecintaan kepada kalimat suci itu tertanam di dalam hati mereka, yakni orang-orang Ahmadi. Dan untuk mencegah mereka melakukan segala macam upaya yang tidak boleh ataupun boleh. Upaya untuk menyakiti orang-orang Ahmadi, setiap orang yang mempunyai rasa keadilan bukan melawan Ahmadiyah, mereka akan mengatakan bahwa ini perlawanan kepada Islam. Walhasil dengan referensi jalsa para orang-orang Ahmadi Pakistan, dan di sini disebutkan juga tentang jalsa salana di Pakistan. Pada setiap tahun di Pakistan pada bulan Desember dengan referensi jalsa, di dalam perasaan mereka terjadi perasaan atau semangat yang sangat bernyala-nyala kalau datang bulan Desember. Mudah-mudahan ini berlanjut dan yang dapat menarik karunia ilahi, dan semua kesulitan-kesulitan itu dapat diterbangkan seperti sampah yang berterbangan di langit. Begitu juga orang-orang Ahmadi Pakistan, mereka mendapat berkat dari karunia-karunia itu yang dunia Ahmadiyah kini tengah raih. Sebagaimana saya telah katakan bahwa jalsa pertama-tama tadinya ada hanya di Kadian, kemudian keluar dari Kadian mulai diadakan di Rabuah, kemudian di Rabuah pun dilakukan pelarangan. Para penentang menganggap bahwa dan yang mana pemerintah pada saat itu dan siapapun yang memerintah pada saat itu, mereka dengan menekan jemaat Ahmadiyah, para penentang itu bahwa dengan melakukan pelarangan kepada Ahmadiyah, mereka menganggap bahwa mereka bisa mencegah kemajuan jemaat Ahmadiyah. Namun apa yang terjadi? Sebagaimana saya telah katakan bahwa hari-hari ini di beberapa negara di dunia diadakan jalsa-jalsa, dan pada tahun yang berlangsung sesuai dengan kemampuan dan kemudahan mereka, kurang lebih di semua negara di mana jemaat Ahmadiyah ada diadakan jalsa salana. Seolah-olah Hazrat jemaat yang telah didirikan oleh Hazrat Masih Maud, nizam jalsah ini sudah mengambil bentuk jalsa internasional. Kendati di beberapa negara sebelumnya tadinya ada jalsa, yang tadinya seperti di Rabuah tadinya ada jalsa, tetapi keluasannya kini telah menjadi beberapa lipat ganda, dan banyak lagi ada lagi negara-negara baru yang ikut serta, dan tidak hanya orang Ahmadi saja, bahkan beberapa negara di dunia, para pemimpin negara dan orang-orang yang beriman beragama, bahkan yang ikut serta adalah orang-orang Islam juga. Jemaat jalsa salana jemaat Ahmadiyah mereka nyatakan sebagai acara yang dengan memberikan hakikat Islam yang sejati kepada dunia,
dengan tentang ajaran Islam yang sejati, mereka dapat informasi. Jadi dampak-dampak inilah yang terjadi, yang dapat kini tentang Islam mereka dapat pada dunia, dan dunia sudah ditakdirkan mengetahui, mendapat informasi tentang Islam yang sejati itu adalah dari Jalsah Salana Jemaat Ahmadiyah. Berkenaan dengan ini, Hazrat Masih Maud alaihissalatu wassalam sendiri dengan kata-kata yang sangat lantang mengatakan bahwa jalsah ini janganlah anggap sebagai jalsah yang sederhana dari jalsah orang manusia. Bahkan ini adalah jalsah yang murni, pondasinya adalah diletakkan oleh tangan Tuhan dan untuk menegakkan kalimat Islam. Dan ini dengan jalsah inilah nama Islam itu akan ditinggikan, karena dengan jalsah ini orang-orang akan belajar yaitu keilmuan dan yang akan menciptakan perubahan di dalam diri mereka. Dan kemudian revolusi amal dan ilmiah ini kepada dunia dengan keindahannya itu akan zahir, dan kepada dunia jadi jalsa inilah yang akan membuktikan ketinggian Islam dari semua agama yang kepada semua agama. Bahkan ini mendapat dukungan sepenuhnya dari Allah Subhanahu wa taala. Dan beliau mengatakan bahwa beliau bersabda bahwa pondasi daripada jemaat ini diletakkan sendiri oleh tangannya dan dunia, dan untuk itu bangsa-bangsa tengah disiapkan, karena ini merupakan pekerjaan dari Tuhan yang Maha Kuasa, yang tidak ada yang tidak mungkin. Tidak lama lagi akan datang zaman, bahkan zaman itu dekat, bahwa di dalam agama ini tidak akan tinggal lagi orang-orang yang mencintai dunia, dan tidak pula orang-orang yang menyembah hawa nafsu. Dan jadi para penentang-penentang yang mempunyai hawa nafsu duniawi dan orang-orang yang mencintai Khawarij tidak akan tersisa. Dan untuk dia akan menegakkan, inilah jalan yang dibawa oleh Al-Quran, dan inilah jalan yang Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dengan yang diajarkan oleh Rasulullah kepada para sahabatnya. Inilah petunjuk-petunjuk yang terus para orang-orang siddiq dan orang-orang saleh terus dapatkan, dan inilah yang akan terus berjaya. Barang siapa yang punya telinga, dengarlah. Selamatlah mereka orang-orang yang terbuka jalan yang lurus kepada mereka. Jadi jalsa ini sesungguhnya merupakan sarana revolusi di dalam tabiat manusia, dan hendaknya itu yang terjadi. Di dunia ini diadakan jalsa-jalsa di mana berbagai bangsa ikut serta di dalamnya. Dan ini merupakan jalsa dari berbagai negara. Di Afrika, orang-orang Afrika ikut serta, di Timur Jauh begitu juga, mereka orang-orang di sana pun ikut serta. Orang-orang Arab juga di Timur Tengah pun diadakan jalsa, orang-orang Arab ikut serta dalamnya. Hazrat Masih Maud alaihissalatu wassalam di dalam sabda beliau secara praktik, beliau mengatakan bahwa bangsa-bangsa disiapkan dan akan ikut serta di dalam jalsa ini. Dan banyak sekali bangsa-bangsa yang beat di tangan Imam Mahdi. Mereka mengumumkan akan sempurnanya nubuatan itu. Dan tidak hanya ini saja, bahkan pada saat ini di Qadian, yang di mana jalsa diadakan, ada 31 negara mengirimkan wakilnya. Dan orang-orang Asia, orang-orang Arab, orang Ajam juga
wakil-wakil dari Amerika dan Eropa juga, dan begitu juga dari Australia dan dari negara-negara dari daerah kepulauan. Jadi dengan dari apa yang dianggap oleh para penentang bahwa kami telah memukul orang-orang Ahmadi, menjatuhkan pukulan yang sangat berat pada orang Ahmadi. Para penentang ini dungu bahwa orang wujud yang mengaku dirinya sebagai imam zaman, yang mengaku dirinya sebagai imam Mahdi, tidak mengatakan bahwa saya yang mendirikan jemaat ini, bahkan bersabda bahwa pondasi daripada jemaat ini Allah dengan tangannya sendiri meletakkannya. Jadi para penentang jemaat Ahmadiyah, kalau mereka mempunyai kekuatan, maka lawanlah Allah Subhanahu wa taala. Dan ingatlah bahwa Masih Maud alaihi salatu wassalam adalah merupakan sosok yang dicintai Allah, pilihan Allah, yang bersamanya, yang bersama beliau ada dukungan khusus dari Allah Subhanahu wa taala. Dan kenapa tidak? Dan beliau pada zaman ini untuk keagungan daripada agamanya, menegakkan agamanya, Allah telah mengirim beliau. Jadi sebelum melakukan perlawanan, renungkanlah pengumuman beliau ini, sebagaimana beliau bersabda bahwa jadi satu kalimat, wahai orang-orang menginginkan kehancuran saya, sadarlah kamu sebelum melemparkan serangan kepada saya. Jadi para penentang menganggap bahwa apa yang dilakukan, pesakitan yang sementara ini, mereka tidak akan bisa menghabiskan jemaat ini. Tentu saja mereka bisa menyakiti beberapa orang, namun jemaat yang memperoleh dukungan dari Allah Subhanahu wa taala, dan Allah Subhanahu wa taala sendiri telah menegakkannya, mendirikannya, tidak siapa yang bisa mendatangkan kerugian kepadanya. Jadi jangankan satu pemerintah, semua pemerintahan di dunia bersatu pun tidak akan bisa menghapuskan jemaat Ahmadiyah dari dunia ini. Karena inilah jemaat yang di dalamnya wujud suci yang dikirim oleh Allah. Dia ajaran Islam yang hakiki, ajaran agama yang hakiki, itu lepas dari semua yang sifatnya terlalu tinggi dan rendah, dalam bentuk yang sempurna dia akan ditegakkan, yaitu yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Berkenaan dengan pendakwaan ini, bahwa jemaat ini apa, Hazrat Masih Maud alaihi salatu wasallam juga bersabda bahwa tidak ada tidak ada kekuatan dunia yang bisa menghancurkannya. Beliau bersabda bahwa pekerjaan yang untuk menzahirkan keagungan Rasul dan untuk membuktikan kebenaran Rasulnya, yakni Allah sendiri yang meletakkan pondasinya, dan untuk menjaganya malaikat sendiri yang menjaganya, maka siapa yang dapat menghancurkannya? Ingatlah bahwa jemaat saya ini, kalau ini merupakan bisnis saya, maka namanya dan tanda-tandanya akan hapus. Jemaat saya, kalau ini adalah bisnis saya, maka namanya pun juga akan hapus. Tetapi kalau ini adalah datang dari Allah, dan sesungguhnya ini adalah datang dari Allah, maka seluruh dunia melawannya pun, maka ini akan tetap berkembang dan tersebar, dan malaikat akan menjaganya. Beliau bersabda, kalau satu orang pun tidak ada beserta saya dan tidak ada yang mau menolong saya, maka saya yakin bahwa jemaat ini akan memperoleh kemenangan. Jadi inilah kalimat-kalimat yang sangat agung, dan Allah Subhanahu wa taala
memberi dengan bersaksi pada Allah, beliau mengucapkan kata-kata. Jadi bagaimana para penentang berusaha lalu mereka memperoleh kesuksesan dalam usaha mereka. Tapi kita pun juga harus ingat bahwa kita pun juga mempunyai tanggung jawab. Kita mengadakan jalsa dan ikut serta dalam jemaat Ahmadiyah. Kita pun juga harus ingat bahwa tidak ada jemaat ini bukan jemaat yang sederhana yang didirikan oleh Hazrat Masih Maud alaihissalatu wassalam, dan tidak pula jalsa ini merupakan jalsa yang biasa yang beliau jalankan, dan tidak pula seorang Ahmadi dikatakan sebagai Ahmadi mempunyai kedudukan yang sederhana, bahkan mempunyai tanggung jawab yang sangat besar. Seorang Ahmadi, beliau bersabda, Hazrat Masih Maud bersabda bahwa kalau ada yang lemah, kalau mereka lari, kalau seluruh dunia meninggalkan saya, Tuhan tidak akan meninggalkan saya. Inilah janji beliau. Jadi kepada orang Ahmadi ini merupakan tanggung jawab yang sangat besar. Setiap orang Ahmadi inilah tanggung jawab mereka yang Hazrat Masih Maud alaihissalatu wassalam, yang mereka mendakwakan diri beat di tangan Hazrat Masih Maud alaihissalatu wassalam, bahwa di dalam dukungan Allah Subhanahu wa taala untuk memperoleh bagian di dalam itu harus menciptakan revolusi dalam dirinya yang Hazrat Masih Maud alaihissalatu wassalam ingin lihat di dalam diri orang-orang yang beriman pada beliau. Jadi kita tidak cukup hanya ikut serta dalam jalsa, bahkan perlu mengintrospeksi diri kita. Kita perlu ikut serta di dalam kalangan orang-orang yang mereka menjadi pewaris daripada doa-doa Hazrat Masih Maud. Banyak orang yang berdoa kepada saya bahwa doa-doa Hazrat Masih Maud yang ikut serta, untuk mereka yang ikut serta dalam jalsa, mereka pun juga ikut serta menjadi pewaris dari doa-doa itu. Apakah untuk menjadi pewaris dari doa-doa itu, apakah itu cukup bahwa kita ikut serta di dalam jalsa dengan mendengar jalsa 3 jam, 4 jam, lalu kita teriak mengucapkan nari takbir, itu tidak cukup. Bahkan sebagaimana saya telah katakan bahwa untuk menjadi pewaris dari doa itu kita perlu introspeksi diri kita. Bahwa apa yang kita tengah dengar dan lingkungan yang menciptakan semangat di dalam diri kita ini hanya bersifat sementara, atau hendaknya itu menjadi bagian daripada hidup kita. Jadi kalau pengaruh ini terjadi pada saat jalsa, maka kita dengan janji ini setiap majelis dari jalsa itu kita berjanji bahwa saya di dalam hidup saya, revolusi itu, untuk membawa revolusi itu, saya akan berusaha dengan semua kemampuan saya yang Allah Ta'ala dan Rasulnya inginkan dari kita, yang Hazrat Masih Maud alaihissalatu wassalam telah jelaskan. Maka kemudian doa-doa Hazrat Masih Maud alaihissalatu wassalam akan menjadi pewaris dari doa-doa beliau. Kalau tidak, maka kepada Allah Subhanahu wa taala akan kita mengatakan bahwa kita tidak melakukan apa-apa, kami tidak mengimani kata-kata Engkau wahai Tuhan, yang Allah berfirman, "Falyastajibuli", bahwa terimalah juga, imanilah juga ucapanku, tapi kami akan menjadi pewaris dari doa-doa itu. Jadi dari lingkungan jalsa, satu revolusi rohani, upaya untuk menciptakan revolusi, dan untuk meraih itu doa, dan kita akan menjadikan menjadi pewaris dari, jadi usaha dan doa itu yang perlu.
supaya kita bisa menjadi pewaris dari doa-doa Hazrat Masih Maud alaihi salatu wassalam. Dan dengan menjadikan kita pewaris dari doa itu, maka kita akan dianugerahi dengan karunia-karunia-Nya. Allah Subhanahu wa taala berfirman bahwa berimanlah kepada saya dan dengarlah ucapan saya. Apa ucapan-ucapan itu yang harus kita imani? Dan itu adalah apa itu? Semuanya tentu tahu. Perkara-perkara itu, ucapan-ucapan itu adalah pemerintah-perintah yang terdapat di dalam Al-Quran mulai dari awal beliau telah beritahukan. Dan kemudian Allah Subhanahu wa taala dengan berbuat baik kepada kita, dengan mengirim imam zaman, dengan mengikuti perintah-perintah itu diberitahukan kepada kita. Jadi sudah itu tidak ada lagi uzur, alasan kepada kita. Hazrat Masih Maud alaihi salatu wassalam dengan referensi jalsa di mana kita diingatkan untuk menunaikan hak-hak Allah, beliau pun juga mengingatkan kepada kita untuk menunaikan hak-hak hambanya. Dan kepada orang yang ikut serta dalam jalsa, kebaikan, ketakwaan, dan kesucian, dengan mengingatkan itu. Beliau pun juga mengingatkan kepada kita bahwa dengan rasa perih kepada orang yang beriman kepada beliau, beliau mengharapkan bahwa hati yang lembut dan cinta di antara sesama dan persaudaraan di antara sesama hendaknya menjadi contoh. Itu yang diajarkan kepada beliau. Kita memperlihatkan rasa rendah hati, mempunyai semangat pengorbanan dengan satu dengan yang lainnya, dan mempunyai standar yang tinggi dalam rasa kasih sayang, dan mengucapkan kata-kata kotor dan memperlihatkan akhlak yang buruk. Kita jauh dari sifat itu. Jadi dari sisi itu, setiap orang perlu mengintrospeksi dirinya bahwa apakah akhlak yang mulia, akhlak tinggi itu apakah di dalam diri kita ada contohnya? Apakah demi untuk orang lain di dalam memberikan pengorbanan itu kita lakukan? Apakah rasa rendah hati? Apakah ada standarnya yang ingin Hazrat Masih Maud lihat di dalam diri kita, yang Allah Subhanahu wa taala telah tekankan di dalam Al-Quran, yang contohnya para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah kemukakan di antara kita. Kalau tidak ada, maka dari doa Hazrat Masih Maud alaihi salatu wasallam untuk memperoleh bagian untuk menarik karunia-karunia Allah, upaya kita itu sama dengan tidak ada. Dan namun kita mengharapkan banyak dari itu. Jadi di dunia ini, orang yang ikut serta dalam jalsa, yang termasuk di berbagai belahan dunia yang ikut serta dalam jalsa, dan umumnya dan khususnya mereka yang ikut serta dalam jalsa di Qadian, mereka ikut serta di kampung Hazrat Masih Maud alaihi salatu wassalam, dan Hazrat Masih Maud alaihi salatu wassalam mereka merasakan rasa perih Hazrat Masih Maud alaihi salatu wassalam itu, yang pernyataannya beliau nyatakan kepada orang yang ikut serta dalam jalsa. Kalau pada hakikatnya kita ingin menjadi pewaris dari doa-doa itu, yang Hazrat Masih Maud alaihi salatu wassalam di berbagai tempat beliau sebutkan kepada kita bahwa apa yang beliau inginkan dari kita melihat dalam ikatan-ikatan dunia yang umum, bahwa ibu bapa dengan doa-doanya, mereka anak-anak yang mendapat lebih banyak bagian, yang mendapat bagian adalah mereka yang paling banyak itaat, dan mereka itu maju dalam keitaatan kepada ibu bapaknya. Mereka pun mendapat bagian dari doa-doanya. Jadi buah yang terbaik daripada jalsah ini baru kita akan dapat makan apabila di dalam ikatannya pun juga kita menjadi sangat maju. Untuk orang yang ikut serta dalam jalsah, hazanah daripada doa-doa merupakan hazanah yang
yang akan terus berjalan sampai hari kiamat. Jadi sangatlah mujur sekali di antara kita orang-orang yang memperoleh bagian dari itu, yang peroleh berkat dari itu. Ada sebagian kutipan-kutipan Hazrat Masih Maud alaihissalatu wassalam yang mana beliau mengharapkan kepada jemaat. Beliau bersabda di satu tempat bahwa jemaat kita kalau ingin menjadi jemaat, maka hendaknya mereka itu harus mengusahakan kematian dan hindarilah rasa egoisme dan dahulukanlah Allah Subhanahu wa taala. Banyak sekali ria dan hal-hal yang sia-sia manusia itu menjadi hancur. Kemudian beliau bersabda, hendaknya kita harus menghindari setiap gejolak perasaan yang sia-sia, dan setiap orang yang berjumpa dengan aku, dia itu melihat keadaan kamu dan akhlakmu dan adatmu dan istiqamahmu, dan dia melihat apakah kamu itu mengitaati perintah Allah. Kalau itu tidak baik, maka dengan perantaraan kamu mereka itu akan tersandung. Jadi semua perkara ini harus ingatlah. Dan beliau bersabda bahwa Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Man qatala nafsan bighairi nafsin aw fasadin." yakni barang siapa yang membunuh satu jiwa tanpa sebab, seolah-olah dia membunuh seluruh umat manusia. Begitu juga saya katakan bahwa kalau ada orang yang tidak simpati kepada hambanya, maka seorang hambanya, maka dia tidak simpati kepada seluruh dunia. Janganlah mencintai hidup ini seakan sedemikian rupa sehingga iman itu menjadi terbang. Beliau bersabda bahwa jemaat ini yang Allah Subhanahu wa taala ingin jadikan sebagai contoh, kalau ini juga keadaannya bahwa di dalamnya persaudaraan dan rasa simpati tidak ada, maka akan terjadi satu kerusakan. Beliau bersabda bahwa saya katakan dengan sebenarnya bahwa dunia dan agama tidak bisa menyatu. Ya, sebagai pengkhidmat ya bisa, namun sebagai ikut serta itu tidak akan bisa. Itu apakah kamu tidak mendengar bahwa yang kaitannya ikatannya tidak dan minta kepada Allah. Jadi yang bersih hubungannya dengan Allah, maka anaknya pun juga akan dikasihani. Allah Subhanahu wa taala ini merupakan hal yang orang yang ikut dalam jemaat kita, mereka itulah yang dianggap sebagai ikut serta yang yakni sesuai dengan beat. Dia mendahulukan agama daripada dunia. Barang siapa yang memperhatikan janji ini dan dia menuju kepada Tuhan, maka Allah Subhanahu wa taala Allah memberikan kekuatan kepadanya. Kemudian beliau dengan rasa perih mengatakan bahwa jemaat kita hendaknya seperti itu, bahwa jangan hanya sekedar ucapan saja, bahwa bahkan mereka harus menyempurnakan kata beat yang sejati dan harus menciptakan perubahan suci dalam dirinya. Kalau tidak ada perubahan dari dalam, maka di antara kamu dan orang yang beat tidak akan ada bedanya. Mintalah kepada Allah pada waktu sholat dan dengan sedekah dan dengan segala. Wallazina jahadu fina, ikut sertalah kamu di dalamnya. Jadi ini beberapa nasihat yang saya ambil. Yani Hazrat Masih Maud alaihissalatu wassalam nasihatkan untuk standar rohani dan jasmani untuk meninggalkan itu. Beliau menasihatkan yang tidak terhitung. Kita hendaknya dengan memperhatikan itu di dalam diri kita dan orang-orang gair, kita harus berusaha menciptakan perbedaan. Tanpa itu, maksud beat itu kita tidak bisa penuhi. Beliau dengan jelas bersabda bahwa dengan hanya kemajuan dunia, dengan mengetahui masalah ini atau masalah-masalah dalam perbahasan masalah ini, kita membungkam mulut para penentang, maka kita tidak bisa melakukan sesuatu kepada Tuhan.
bahwa kita telah memperoleh ilmu. Memang kemajuan dari sisi ilmu kita dapatkan, tetapi untuk menyenangkan Tuhan, untuk meraih kasih sayangnya, cintanya, perlu kemajuan dari segi praktik, perlu merubah sikap kita. Perintah-perintah Allah kita harus aplikasikan di dalam diri kita. Kita perlu ikut serta di kalangan orang-orang yang berkenaan dengan mereka. Allah berfirman, wallazina jahadu fina, yakni mereka itu adalah orang-orang yang berusaha berjumpa dengan kami. Jadi usahanya dia lakukan usaha itu dengan pengorbanan, doa dan sholat. Mereka lakukan permohonan itu dengan bersedekah dan berderma. Setiap cara mereka tempuh yang dengannya Allah menjadi reda. Maka kepada orang-orang yang seperti itu, dengan melihatnya Allah berfirman, lanahdiyannahum subulana, bahwa kami pasti akan memperlihatkan kepada mereka jalan untuk berjumpa dengan kami. Jadi kedekatan dengan Allah untuk meraih itu, pertama-tama harus perlu berusaha sendiri, baru akan memperoleh kedekatan dengan Tuhan. Begitu juga doa-doa orang yang dicintai oleh Allah untuk menjadi pewaris doa-doa itu pun juga, kita pun juga harus berusaha memperoleh pengabulan dari doa-doa itu. Jadi jalsa ini untuk menjadi pewaris dari doa-doa itu, lingkungan kita dengan mengintrospeksi diri, hak-hak Allah dan hak-hak hambanya, standar daripada itu kita harus terus tinggikan. Supaya Allah Subhanahu wa Ta'ala, jalan untuk meraih berjumpa dengan Allah itu secepatnya kita dapat raih. Mudah-mudahan Allah beri taufik kepada kita. Kemudian orang-orang yang ikut serta dalam jalsa di Qadian, kepada mereka saya ingin katakan secara khusus untuk mereka, Hazrat Masih Maud alaihissalatu wassalam, orang yang ikut serta dalam jalsa dari segi musim, beliau pun juga merintahkan untuk membawa tempat tidur. Oleh karena itu, orang yang tinggal di Hindustan sebisanya mereka harus mengamalkan itu. Bahkan orang-orang yang tinggal di Pakistan juga, bahkan sesuai dengan intizam, yaitu persiapan, itu kadang-kadang tidak bisa sempurna. Oleh karena itu, orang yang ikut serta dari Hindustan itu jangan terlalu diharapkan bahwa bisa sempurna persiapan itu. Orang yang datang dari luar, pakaian-pakaian dingin pun juga hendaknya mereka bawa. Mungkin mereka itu persiapkan sendiri, karena musim itu dingin, mereka pun sudah siap mungkin. Mereka pun juga harus memperhatikan daripada mereka mendapatkan dan apakah mereka itu disiapkan pakaian-pakaian dingin atau kamar-kamar yang jadi kalau kini dingin itu tidak begitu keras, sebelumnya itu dingin itu sangat keras sekali, namun kini ada perubahan dari segi temperaturenya. Pada saat itu pun juga tamu-tamu datang dan mereka memberikan pengorbanan untuk terlaksana jalsah itu. Dengan memperhatikan kondisi amal untuk meraih karunia-karunia Allah, orang-orang yang datang dari Eropa pun juga mungkin mereka merasakan dingin di sana, karena di sini ada semua sarana-sarana itu ada. Dan orang-orang kaya yang datang dari Pakistan, mereka meminta kamar atau
hal-hal hendaknya paham bahwa apa yang dapat disiapkan di jalsah hendaknya bersyukur, dan kalau tidak dapat itu harus bersabar. Dan orang-orang yang ikut serta hendaknya orang yang ikut serta itu hendaknya diberitahu keperluan-keperluan yang diperlukan di kajian, supaya semua sarana-sarana itu mereka sebelumnya sudah tahu. Dan namun jemaat yang tinggal di luar, mereka pun juga mengirimkan. Jadi hendaknya ke depan harusnya ingat bahwa apa yang pusat minta, peraturan-peraturan itu hendaknya harus sediakan, pusat harus menyediakan itu. Karena kalau tidak, orang-orang itu akan merasa kesulitan. Begitu juga banyak orang yang menuntut bahwa kami ditempatkan di sana, atau harus ditempatkan di sana, ditempatkan di guest house atau di Langgarhana. Ini tuntutan ini salah, karena kini dengan karunia Allah Subhanahu wa taala jumlah orang yang ikut serta dalam jalsa begitu mungkin 15.000, 20.000. Jadi seberapa kemampuan, kemudahan itu bisa disiapkan, Tetapi namun ada sebagian orang-orang karena sakit atau karena beberapa sebab mereka itu merasa kesulitan, dan merupakan tuntutan umur juga bahwa jangan pergi ke jalsa, datang ke jalsa dan mendapat berkat dari lingkungannya. Walhasil sedikit banyak perlu terpaksa harus memberikan pengorbanan sedikit banyak. Hazrat Masih Maud alaihissalatu wassalam kendati para tamu, beliau membuat standar tinggi untuk para tamu. Namun pada hari-hari jalsah pun beliau bersabda bahwa perlakuan itu harus secara umum. Jadi oleh karena itu tuntutan itu tidak ada. Jadi jangan ada tuntutan secara khusus untuk kemudahan sendiri. Di Kadian kini dengan karunia Allah Subhanahu wa taala tempat tinggal, akomodasi sebagaimana saya katakan sesuai dengan firman Allah, wasi'wa makanataka, di sana pemandangannya terlihat oleh orang-orang yang jalsah, pemandangan itu tambah menjadi lebih bagus. Dan usaha-usaha itu pun diusahakan bahwa seberapa bisa kemudahan-kemudahan itu dipersiapkan. Namun sebagian secara luas persediaan itu tentu belum sampai ke sana. Oleh karena itu para tamu yang biasa meminta, kalau mereka itu susah, maka minta bantuanlah dengan kerjasamalah dengan para pengurus, dengan para dan carilah bahwa kita kalian dengan datang di kampung Hazrat Masih Maud alaihissalatu wassalam, hendaknya sebanyak-banyaknya mengambil berkat dari itu, dan bukannya mendahulukan usaha-usaha kemudahan-kemudahan dunia. Carilah apa yang Hazrat Masih Maud alaihissalatu wassalam inginkan dari kita. Dengan karunia Allah Subhanahu wa taala hanya 1-2 semuanya orang-orang yang ikut serta dalam jalsa, mereka itu merupakan contoh daripada keikhlasan ketika mereka itu datang, baik itu datang dari Amerika, Eropa, dengan sampai mereka di kota Hazrat Masih Maud alaihissalatu wassalam, aneh sekali kondisi kerohanian mereka. Itu tercipta warna yang sangat unik. Jadi ada beberapa yang sebagian, yakni orang-orang Ahmadiyah lama, kalau ada laporan itu tentu dari mereka. Jadi kepada mereka yang keduniawian itu telah menguasai mereka, saya katakan kepada mereka, lihatlah keikhlasan orang-orang yang dulu. Dan setiap orang yang ikut serta bukannya menuntut perkara-perkara itu, hendaknya
lingkungan rohani itu hendaknya kalian berusaha meleburkan diri. Pada hari-hari ini secara khusus di mana beliau untuk berdoa untuk keyakinan dan iman, khususnya untuk kemajuan jemaat dan ikatan dengan khilafat, dan untuk terus maju di dalam ikatan itu pun juga teruslah berdoa. Dan Hazrat Masih Maud yang beliau harapkan kepada jemaat beliau untuk meraih itu pun berdoalah. Doa-doa orang mukmin untuk adalah menolong satu dengan yang lain. Jadi jemaat untuk jemaat dan untuk khalifah dan untuk orang lain untuk berdoa, orang yang berdoa sendiri pun juga akan menjadi pewaris insyaallah, dan akan menjadi memperoleh bagian dari doa-doa yang Hazrat Masih Maud alaihissalatu wassalam telah panjatkan untuk jemaat beliau, sebagaimana untuk suksesnya jalsah dan untuk suksesnya dari setiap musuh, itu pun juga berdoalah. Dan dimanapun juga musuh itu bisa saja mereka melakukan kesulitan untuk kita. Hazrat Masih, dan untuk sempurnanya doa Hazrat Masih Maud dapat kita melihatnya, untuk itu pun juga berdoa. Siang malam kalian jalanilah dengan doa-doa dan mengingat Tuhan, baru kalian dapat meraih karunia-karunia dari jalsah itu. Mudah-mudahan Allah memberi taufik kepada kita semua. Mudah-mudahan Allah dengan cepatnya memperlihatkan kepada kita pemandangan ketika dengan terikatnya kita dengan ikut sertanya dalam jemaat Masih Maud, Masih Muhammadi, kita dapat melihat bendera Islam itu dengan berkibar dengan cepatnya. Jadi saya akan mensolatkan jenazah Ahmad Samsir Sukya Sahib dari yang pada tanggal 24 Desember 2014 beliau wafat di Mauritius. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Beliau lahir tahun 1933, beliau penduduk Mauritius. Bapak beliau Satar Sukya Sahib, beliau lama sebagai amir, dan kakek beliau Manap Sukya Sahib radhiyallahu anhu adalah beliau beat di tangan beliau pada tahun 1952. Beliau setelah senior high school beliau tamat, beliau mulai bekerja, dan pada tahun 1962 beliau ketika cuti beliau pergi ke Kadia Rabua, dan beliau lama ketika sampai di Rabua niat beliau untuk mewakafkan diri, maka beliau pun juga minta bebas dari tugasnya sebagai pegawai. Dan pada tahun 1982 beliau sesudah selesai dari Jamiah, beliau kembali ke negaranya di Mauritius. Kemudian beliau nikah dengan seorang putri dari jemaat awalin, dan kemudian beliau ditugaskan di Mauritius. Sesudah itu dari bulan Juli sampai tahun 1977 beliau bekerja di Afrika, kemudian pergi ke Rabua dan beberapa lama kemudian beliau kembali ke Ivory Coast, dan pada tahun 1981 beliau pindah ke Benin, dan pada bulan April beliau mendapat taufik untuk berkhidmat di Benin. Kemudian pada tahun 1987 beliau bebas dari tugas, namun terus mengerjakan tugas terjemahan. Beliau menjalani tugas-tugas beliau di Afrika dengan keadaan susah. Di Benin beliau membuat masjid juga atas nama bapak beliau, dan selain di Mauritius, di Madagaskar, dan beberapa dapat topik untuk bertablik. Dan pada saat beliau banyak melakukan terjemahan, beliau menerjemahkan dalam bahasa beliau buku-buku jemaah. Beliau mendapat taufik menerjemahkan
Kistinu dalam Batranu dalam bahasa Prancis, dan beliau menerjemahkan Al-Quran dalam bahasa Travel, dan kemudian Siratun Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, beliau menulis kitab itu, dan beliau sosok yang sangat sederhana dan bersih dari riya dan pamer, dan mulai dari awal beliau sangat merendahkan diri. Saya ingat beliau memberikan tugas-tugas jalsa salana, beliau sosok yang sangat merendahkan diri, beliau selalu sangat supel dalam pergaulan, dan beberapa hari sebelumnya ada 4.000 euro. Beliau ada seorang Ahmadi yang ketika keluarganya tidak bisa membantunya, maka beliau dengan diam-diam membantunya. Dan kepada para guru-guru yang di Rabuah yang mendidik beliau sangat selalu mengenang, dan mudah-mudahan Allah meningkatkan derajat beliau. Sebagaimana saya katakan bahwa saya akan mensalatkan salat gaib jenazah beliau. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayhi ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر.